Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, pembahasan kali ini saya akan coba membahas tentang ada 5 bahasa pemrograman yang cocok buat teman-teman program studi atau jurusan ilmu komputer atau IT untuk dijadikan skripsi atau bahan bantuan skripsi. Mau tahu apa aja? Silahkan disimak videonya. Oke, teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa saya akan coba menjelaskan ada 5 bahasa pemrograman yang teman-teman IT atau ilmu komputer yang bisa dipakai untuk mengerjakan skripsi. Maksudnya tools atau alat bantu untuk mengerjakan skripsi. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, salah satu hasil dari skripsi teman-teman di IT, informatika, sistem informasi, atau ilmu komputer itu biasanya berupa software. Nah, sebelum masuk ke penjelasan bahasa pemrograman tersebut, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share, like, dan komen, serta follow Instagram saya di @robileendra dan juga @skripsi.mahasiswa. Oke, teman-teman, ada 5 bahasa pemrograman. Tentunya kalau teman-teman yang basicnya IT, ilmu komputer, ataupun prodinya informatika, sistem informasi, atau yang lainnya, itu pasti tidak asing lagi dengan bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman itu secara definisi adalah bahasa penghubung antara manusia dan komputer atau mesin. Nah, pada tahun 2020 ini banyak bahasa pemrogramannya. Kalau kita lihat di websitenya TOB Index itu banyak sekali bahasa pemrograman. Nah, ini ada 5 rekomendasi bahasa pemrograman yang teman-teman bisa pelajari dan kira-kira nanti bisa buat software ketika skripsi. Oke, yang pertama adalah bahasa pemrograman JavaScript atau JS ya, biasanya extensionnya JS. JavaScript itu merupakan salah satu bahasa pemrograman yang biasanya kita untuk membuat halaman website atau yang lebih menarik, serta lebih hidup dan interaktif. Nah, bahasa pemrograman JavaScript itu dijalankan di perangkat pengunjung website atau situs, bukan di server. Jadi berbeda dengan PHP, gitu ya. Nah, alasannya kenapa teman-teman wajib atau ya saya rekomendasikan untuk belajar JavaScript dari awal semester. Yang pertama, JavaScript ini mudah dipelajari teman-teman. Jadi dengan banyak tutorialnya yang ada di internet ataupun di YouTube, itu kalian mudah dipelajarinya. Serta kalau di kampus-kampus itu sudah diajarkan, ada mata kuliahnya khusus untuk belajar JavaScript. Yang kedua, ketika kita menginstal atau mengerjakan JavaScript, itu kebutuhan memorinya sangat kecil, baik dari device dari handphonenya ataupun device dari laptopnya. Kemudian yang lebih enaknya lagi bahwa JavaScript ini bisa dijalankan di banyak platform sistem operasi, Windows, Linux, Mac, dan yang lainnya. Kemudian JavaScript ini juga kalau kita bisa mengembangkannya lebih baik lagi, JavaScript sangat mudah untuk dikembangkan, gitu ya. Nah, yang kedua adalah bahasa pemrograman Python, gitu ya. Ini udah mulai booming beberapa tahun yang lalu kalau di Indonesia ya. Jadi bahasa pemrograman Python itu kenapa kalian harus belajar? Yang pertama, memang sudah banyak kurikulum atau mata kuliah yang membahas tentang Python di kampus-kampus IT di Indonesia, bahkan di dunia. Kemudian Python ini mudah dipelajari. Sekali lagi, tutorialnya banyak, source dari pembelajaran kita juga banyak, baik berupa video ataupun tulisan-tulisan. Nah, Python ini mudah diaplikasikan dalam mengembangkan sebuah produk IoT. IoT yaitu Internet of Things, gitu ya. Jadi lebih ke otomatisasi, kemudian ke bentuk smart class, smart room, dan seterusnya, yang konsep itu ada di revolusi industri 4.0 gitu ya. Kemudian Python juga dapat dijalankan di berbagai sistem operasi atau multiplatform. Kemudian Python itu bersifat free dan juga open source. Selanjutnya, library-nya lengkap dan komunitasnya besar. Teman-teman mungkin cari saja di sosial media, udah banyak sekali grup-grup atau komunitas-komunitas yang dapat kita temui yang membahas tentang Python ini.
gitu ya. Nah, yang ketiga adalah bahasa pemrograman Java. Nah, bahasa pemrograman Java ini adalah bahasa pemrograman yang sifatnya object oriented programming gitu ya, OOP, atau bahasa pemrograman yang berorientasi kepada objek. Kemudian, kenapa harus memilih Java? Karena memiliki library yang lengkap serta komunitasnya yang sangat besar di Indonesia. Jadi teman-teman, kalau misalnya kenapa harus komunitasnya besar? Agar kita bisa bertanya. Forum-forumnya banyak, di Facebook banyak, di sosial media yang lain juga banyak. Selanjutnya, pada website TOB Index ini yang mengukur ranking-ranking bahasa pemrogram yang populer, itu bahasa pemrograman Java itu ada di peringkat kedua. Yang pertamanya adalah bahasa pemrograman C, walaupun secara kekeluargaan gitu ya, bahasa pemrograman C sama Java ini ada keluarganya. Jadi Java ini adalah pengembangan dari bahasa C. Kemudian bahasa pemrograman Java dapat dijalankan di banyak platform, Windows, Linux, Mac, sama kayak bahasa pemrograman Python. Kemudian bahasa pemrograman Java itu sifatnya free dan open source. Open source itu kita bisa menggunakan kembali source code-nya, jadi bebas. Selanjutnya ada yang bahasa pemrograman Rust gitu ya. Bahasa pemrograman Rust ini merupakan pengembangan bahasa pemrograman di tahun 2015 oleh perusahaan browser ya, yang sering kita kenal, yaitu adalah Mozilla gitu ya. Nah, apa kelebihan dari bahasa pemrograman sehingga teman-teman wajib untuk pelajari? Yang pertama adalah bahasa pemrogramannya sifatnya general purpose. Yang kedua, keamanan memorinya lebih tinggi. Yang ketiga, bahasa yang efisien. Bahasa pemrograman Rust ini efisien karena didasari dengan pengembangan bahasa C. Yang seperti saya jelaskan tadi, bahasa pemrograman C merupakan bahasa pemrograman yang ranking pertama di website TOB Index gitu ya. Kemudian bahasa pemrograman Rust ini dapat digunakan lebih cepat karena memiliki runtime yang lebih sedikit. Jadi waktu menjalankan programnya itu lebih sedikit. Kemudian yang kelima adalah bahasa pemrograman PHP. Nah, sebenarnya kalau teman-teman yang baru basic masuk kuliah IT pasti udah langsung ketemu bahasa pemrograman PHP. Bahasa pemrograman PHP ini adalah bahasa pemrograman yang bersifat membuat website dan sifatnya dinamis gitu ya. Nah, kenapa kita harus mempelajari bahasa pemrograman PHP? Yang pertama, mudah dipelajari. Sekali lagi, pokoknya orang setiap mengembangkan bahasa pemrograman website itu pasti hampir 50-60% itu menggunakan bahasa pemrograman PHP. Yang kedua, karena banyak digunakan, tentunya komunitasnya yang besar. Di GitHub itu banyak sekali teman-teman pengembangan bahasa pemrograman PHP yang kalian bisa gunakan atau gunakan kembali untuk project-project Anda. Kemudian bahasa pemrograman PHP itu sifatnya gratis dan juga open source. Yang selanjutnya, konfigurasinya sangat ringkas dan mudah gitu, jadi nggak perlu hal apa-apa, tinggal download aja, masukin ke Apache servernya, ke XAMPP, kita udah bisa jalankan PHP-nya. Kemudian jika teman-teman ingin mendevelop sebuah program, itu sangat lebih mudah dan juga lebih cepat. Karena ya balik lagi tadi, banyak komunitasnya, banyak yang mengembangkan, sehingga sudah banyak template-template yang bisa kita download, kemudian kita pakai untuk project kita yang baru. Kemudian selanjutnya proses pemeliharaannya atau maintenance-nya itu lebih mudah dibandingkan bahasa pemrograman yang lain. Dan terakhir, bahasa pemrograman PHP ini memiliki banyak framework atau kerangka kerja yang teman-teman bisa gunakan sesuai dengan passion kalian dalam membuat sebuah program. Misalnya contoh, ada bahasa pemrograman PHP frameworknya CI, yaitu kode Igniter, ataupun Laravel, ataupun ada bahasa pemrograman PHP yang masih natif gitu ya. Jadi tinggal kalian pilih saja kira-kira yang kalian bisa mana, keuntungannya yang mana. Nah, mungkin itu aja teman-teman pembahasan tentang 5 bahasa pemrograman yang patut kalian pelajari dan bisa dipakai untuk membuat software skripsi, khususnya untuk mahasiswa ilmu komputer, IT, informatika ataupun sistem informasi. Nah, mungkin tentunya ketika kalian sudah masuk IT, kalian tidak bakalan asing lagi dengan bahasa pemrograman. Jadi tinggal kalian pilih aja ke 5 bahasa pemrograman ini. Kalau
kalian mau belajar 5-5-nya juga nggak masalah gitu. Mungkin itu aja teman-teman pembahasan atau rekomendasi saya tentang bahasa pemrograman. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robiulendra. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.